kita hadapi harimau-harimau ini. Kita habisi mereka. Kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan kamu, Arga. Apa yang dibilang Kisatur memang benar. Gue gak bisa kendalin diri gue. Kekuatan yang bersumber dari dalam hati dan pikiran yang jernih. Bukan dari amarah. Kita langsung ringkus saja mereka, Bar. Iya, Bar. Tangan gue juga gatal banget, Bar. Jangan sekarang. Ini belum waktunya. Maaf, Pak Dono. Saya mau bicara dengan Pak Dono. Apa sih? Ngomongnya so serius gitu? Ya dong. Saya kalau serius kegantengannya timbul 10 kali lipat. Pak Dono, saya menantang Pak Dono. Kita lomba panjat pohon. Siapa yang lebih dulu? Ayo. Jangan suka aneh-aneh. Gimana sih? Shh. Gimana Pak Dono? Berani nggak? Saya rasa nggak perlu. Bilang aja Pak Dono takut berhadapan dengan sudung-sudung manjat pohon. Takut kalah. Pak Durno masa takut ditantangin kayak begitu? Kalau seandainya Atut, nyanyi aja. Atutnya tuh di sini, di dalam. Dik, 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 dik. Kalau saya nih, langsung aja, langsung nih. Yang lain ketinggalan. Gimana? Sok lah. Ini untuk menentukan siapa yang menang, dia yang berhak mendampingi Susan. Takut, Dik? Aduh, udah mau nangis tuh. Nih, saya buktiin. Dono, lihat nih. Dudung akan naik. Pak Durno keren! Pak Durno! Was kamu, Dik. Pak Durno! Bu Susan, Apa sih? semangatin Dudung dong. Masa Dono terus? Ngapain juga semangatin? Pak Durno! Dudung mah, aduh ampun. Ih, dibedakin dulu baru dipacarin. Pohon dipacarin. Nanti kalau Halim gimana sih ya? Dik, ini ide kamu kan? Saya udah bilang pasti gatot. Gagal total. Sini kamu. Dudung, aduh. Kenapa? Kamu marah? Mau berantem sama saya?
Oh, nantangin. Kamu pikir saya takut? Berani kamu ya? Berani. Sekarang begini aja, tapi jangan di sini. Malu ada bususan. Di mana? Di sana lebih luas lapangnya. Jadi, ayo, kamu duluan. Ya, kamu duluan atuh. Kamu duluan. Kamu duluan deh. Tepatnya kan kamu yang tahu. Kamu aja. Kamu, fit. Saya menang. Kamu sekarang. Kamu duluan. Kamu. Pas. So, tungguin di sana. Saya sini. Halo Citra. Sorry Cit. Kali ini lo yang harus ikutin gua. Ren bom, bawa dia. Santapan gue nih. Lepasin! Lepasin gue, Reno! Kayaknya nggak ada di sini deh, Ga. Kita cari tempat lain. Lepasin! Reno, Bambang! Gue bilang lepasin gue! Lepasin gue bilang! Sek! Lo mendingan ikutin kemauan kita daripada lo nyesel. Bawa dia. Lepasin gue! Lepasin gue bilang! Maafkan kami Ki Adiwangsa. Kerja kalian benar-benar gak becus. Sekarang, cepat carikan ayah dan nonnya. Jangan sampai gagal. Baik, Ki. Hati-hati, Jian. Jian, kamu harus istirahat. Luka kamu harus segera diobati. Citra. Buat apa Mrs. mau panggil Citra? Citra yang mau ngobatin luka kamu. Citra. Kemana Citra? Citra belum sampai juga ke sini. Gua harus menyusul Citra ke kampung lembah dalam. Jangan, Om. Mungkin aja Citra lagi nyusulin Arga yang lagi latihan sama Kisapta. Kalau gitu biar aku yang nyusul Citra. Jangan, Jian. Tapi saya nggak mau Om Citra berdua sama Arga. Kamu masih terluka. Resikonya besar. Ayo kita masuk. Ayo, Jian. Jian masih terluka kayak gitu aja. Dia masih mikirin Arga. Kita udah cari Citra kemana lagi nih? Kita udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu juga. Citra! Cari Citra yang lain. Gak, tungguin gak! Pak, tungguin dong Pak, saya mau ikut! Akhirnya rencanaku untuk mengusir si Durnok berhasil. Kesempatan. Bususan, Bu! Pak Durno! Pak Durno! Larinya cepet banget sih. Kemana lagi? Cepet banget sih larinya. Gak usah dipikirin, biarin aja Pak Durno. Yang lalu biarlah berlalu. Kan ada dudung-sududung yang selalu setia mendampingi. Bu Susan. Bu, berbalik Bu. Bu, berbalik cepat Bu. Ada apaan sih? Berbalik aja ini emergency. Aduh. Ada apa?
Ternyata benar, Bu. Benar. Saya melihat dengan mata batin saya. Ada sepasang sayap di punggung Ibu. Ibu memang bidadari. Kirain apa Pak Diding bisa aja. Minggir. Saya ngomong sembarangan. Orang bener-bener ibu Susan ngapa bilang bidadari segala macam. Hah? Emang bidadari? Mana Bu Susan? Hah? Gak ada urusan. Bu Susan apaan? Oh, ayo berani kamu. Hah? Akhirnya kita nyampe di perkampungan Lembah Putih. Datuk, apa kita harus menyerang mereka semua? Kita di sini bukan untuk mencari musuh. Kita cuma mau menangkap Arga dan pengkhianat-pengkhianat itu. Gawat. Datuk bakal ngabisin Bara nih. Gue harus kasih tau Bara biar dia waspada. Aduh, kenapa gak ada sinyal sih? Ya ampun. Sedang apa kamu? Enggak kok, Datuk. Saya cuma mau foto aja, tapi nggak taunya handphone saya mati. Jangan bohong. Datuk, apa-apaan sih? Saya nggak mungkin bohong. Kalau Datuk nggak percaya, silahkan lihat sendiri. Handphone saya mati. Jadi, saya nggak mungkin bohong sama Datuk. Ini semua gara-gara Datuk Mas Sakti. Dia yang bikin gue jauh sama Bara. Ganggu aja. Gue tahu banget tuh, si Naomi pasti lagi nyariin Bara. Dia nggak sadar juga kalau dia cuma dimanfaatin sama Bara. Bar, lepasin gue, Bar! Lepasin kita! Bara, sampai kapan lo bakal nyanda gue sama Citra? Lepasin! Dengerin. Percuma lo berdua teriak. Mau teriak sampai habis napas, gak akan gue lepas. Kecuali gue yang lepasin mereka berdua. Arga. Ren, Bom. Dengan senang hati.
nggak terjadi apa-apa sama Ki Dewangsa. Apa yang gue lakuin? Gue malah nyerang anak Ki Dewangsa. Lu bener-bener ketahuan. Cabut. Jadi kamu bisa dikalahkan oleh Arga. Kamu benar-benar pecundang, Bara. Padahal aku sudah menurunkan sebagian ilmuku padamu. Saya minta maaf, Ki. Tapi Arga sekarang semakin kuat. Dia sudah berhasil menguasai ilmu Toh ya. Ternyata Ki Sabta sudah mencampuri urusan pribadiku. Bagaimana kalau kita bakar kampung Lembah Dalam? Arga nggak akan bisa lagi bersembunyi di situ. Tidak semudah itu membakar kampung Lembah Dalam. Kalau gitu, aku mohon Ki, turunkan ilmu pamungkas kepadaku. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ilmu pamungkasku hanya bisa diturunkan untuk warga Lembah Putih. Bukan orang luar sepertimu. Orang luar sepertimu sangat dilarang keras untuk mempelajari ilmuku. Lalu, Ki Dewangsa akan turunkan ilmu itu kepada siapa? Yang jelas Kanai tidak mau menjadi penerusnya Ki. Ilmunya Ki akan sia-sia. Aku tahu. Tapi aku tetap tidak bisa menurunkan ilmuku padamu. Bisa diem gak sih lo? Badan gede juga bau lagi lo. Diam atau gua habisin nanti. Kenapa nggak terjadi apa-apa sama Ki Dewangsa? Seharusnya aku tidak mempercayai kamu, Bara. Saya... Seorang pengkhianat. Hukumannya adalah kematian. Ampun, Ki. Jangan lo! Saya tidak bermaksud untuk membunuh Ki Dewangsa. Bohong, Ki! Dia berbohong, Ki. Saya melihat sendiri kalau dia berusaha untuk membunuh Ki Dewangsa dengan pisau itu. Kamu benar-benar sudah menodai kepercayaanku, Bara. Ki Dewangsa, kami mohon ampuni Bara. Iya Ki, apa yang dibilang Bara bener. Bara cuma mau ngetes kekuatan Aki aja kok, nggak yang lain beneran. Iya Ki, mana mungkin kita khianatin Ki Dewangsa? Bohong, Ki. Itu alasan mereka saja, Ki. Lebih baik Ki Dewangsa segera membunuh mereka. Ki, ini semua cuma salah paham. Saya nggak akan mungkin membunuh guru saya sendiri. Saya benar-benar cuma pengen lihat kesaktian Ki Dewangsa. Saya minta maaf, Ki. Saya sangat menyesal. Ki Dewangsa, Bara adalah anak buah Ki Dewangsa yang paling kuat. Apakah Ki Dewangsa rela untuk menghabisi Bara? Iya Ki, jadi saya mohon Ki, ampuni Bara Ki, ampun. Baik. Kali ini aku maafkan. Tapi kalau lain kali kamu coba-coba, aku benar-benar akan
Untung Reno sama Bom datang. Jadi gue bisa selamat dari Ki. Kita permisi dulu, Ki. Lu serius udah nikah Ki Adiwangsa? Kok dia nggak mati ya? Ya, ternyata badannya kebal sama senjata. Hah? Widih, sakti bener ya berarti ya? Terus gimana cara ngalahin dia? Sedangkan kekuatan lu masih kalah sama dia. Ya, gue sejujurnya nggak tahu juga. Tapi yang jelas kali ini kita harus pakai otak untuk membunuh dia. Gimana caranya gue bisa ngalahin Ki Adiwangsa? Dia bener-bener sakti, bener-bener kuat. Bara, Naomi, lu ngapain di sini? gue kesini sebenarnya diajak sama Datu Masakti, tapi sekarang dia lagi di hutan pinggir kampung. Jadi Datuk yang nyuruh lo kesini? Gue disuruh cari tahu tentang kampung ini sama Datu Masakti. Sekarang gue punya ide buat ngebunuh Ki Adiwangsa. Bar, kok lo bengong sih? Enggak, tadi gue cuma sambil mikir. Gue sebenarnya nyesel banget tinggalin Datuk buat guru ke Ki Adiwangsa. Gue udah bosen dari muridnya dia. Iya. Dan gini, lu bilang ke Datuk kalau dia pengen nguasai kampung Lembah Putih. Tapi inget ya, lu jangan bilang lu dapet info ini dari gue. Oke? Iya, Bar. Ya udah, gue pergi dulu ya. Nanti ya. Datu, Gimana? Apa hasilnya? penduduk kampung Lembah Putih sangat patuh terhadap Ki Adiwangsa, Datu. Kalau Datu mau mengalahkan Ki Adiwangsa, cuma satu caranya. Apa ini semua benar? Datu nggak usah khawatir. Saya tahu informasi ini dari sumber yang sangat terpercaya. Saya yakin dengan cara itu Ki Adiwangsa akan kalah dengan mudah. Kita harus segera menyusup ke perkampungan Lembah Putih. Gimana dong nih? Kayak Nora gue mau diam kamu masak. Gue nggak sanggup buat ngeliatnya Reno. Gimana? Kita harus gimana, Reno? Yaudah lo tolongin aja sana, biar lo ikut gebugin. Reno, untuk gimana sih? Masa gue mau dibonyok-bonyokin sama mereka juga? Ah.
Akhirnya gue berhasil habisin Ki Adiwangsa. Mulai sekarang, nggak ada yang bisa ngalangin gue untuk menjadi penerus Ki. Kampung Lembah Putih sekarang ada di tangan gue, manusia singa. Kalau lo sayang sama dia, kenapa lo nggak berjuang buat dapetin cintanya dia? Gue nggak enak sama Kanaya, lo ngerti dong, Fir? Nggak ada yang bisa ngalangin gue untuk menjadi penerus Ki. Kampung Lembah Putih sekarang ada di tangan gue, manusia singa. Bara, apa yang kamu pikirkan? Kita bertiga lagi berpikir gimana caranya untuk menangkap Arga sesuai perintah Ki Adiwangsa. Iya Ki, kita juga lagi bingung nih gimana caranya nangkapnya si Arga. Aduh, soalnya kan dia baunya senjata mulu Ki. Nanti kita kalau dikena kan serem banget Ki. Nanti kita benjol-benjol gimana? Apa benar apa yang kalian katakan? Kita nggak mungkin bohongin Ki Adiwangsa. Saya, Reno, dan Bom Bom lagi berusaha untuk bikin rencana untuk menangkap Arga. Itu juga demi Kampung Lembah Putih, Ki. Baik, kali ini aku percaya padamu, Bara. Tapi aku ingatkan, kalau kamu berkhianat padaku, aku tidak akan biarkan kamu lolos dari kampung ini. Saya nggak mungkin mengkhianati Ki Adiwangsa. Iya Ki, kita orangnya setia kok. Kami udah berjanji, Ki. Kami pasti mengabdi kepada Kampung Lembah Putih. Kita pamit dulu, Ki. Maaf, Ki. Apakah Ki Adiwangsa benar-benar percaya pada mereka? Tentu saja aku tidak percaya pada dia. Bara terlalu licik. Kalian awasi mereka. Laporkan apa yang terjadi padaku. Baik Ki. Aku harus berhati-hati pada Bara. Kalau aku lengah sedikit saja, Bara bisa menusukku dari belakang. Gimana keadaan lo? Lo masih sakit gara-gara Bara? Iya, gue baik-baik aja kok. Lo gak usah khawatir. Apa lo masih punya ramuan herbal yang bisa nyembuhin gue jadi manusia normal? Maaf ya, Ga. Tapi semua ramuan, data-data penelitian, bahkan bahan-bahan pengobatan aku udah dihancurin sama anak buah ayah aku. Tapi kamu gak usah khawatir. Aku akan bikinin kamu lagi ramuan yang baru. Saatnya kata-kata. Lo dulu. Lo masih belum sembuh benar. Lo masih sakit. Lo masih belum sembuh benar. Yang bicara, ceritakan rasa tak ingin lepas, rasa tak mau jauh. Cid. Maaf gue ganggu. Bersama dalam duka cinta. Citra! Aku dan kau. Citra. Gue ngerti perasaan lo. Fir. Gue cuma nggak ngerti. Gue ngerasa kayak Arga nggak bisa ngerti perasaan gue aja. Dia tahu perasaan gue gimana, Fir. Tapi kenapa pas ada gue, dia malah mesra-mesraan berduaan sama Kanaya? Arga bener-bener kelewatan, Cid. Firly, biarin aja, Fir. Lo gak perlu kayak gini. Nggak bisa kayak gitu, Cid. Arga harus dikasih pelajaran. Firly! Citra! Udah.
Citra di dalam. Buat apa lo nyariin Citra? Buat lo sakitin lagi? Maksud lo apaan sih, Fir? Enggak. Lo jangan PHP deh. Lo ngasih harapan sama Citra, tapi lo ngejatuhin dia lagi. Lo bisa nggak sih ngejaga perasaan dia? Lo, Fir, gue... Fir... Citra kenapa sih? Cid, daripada lo sedih terus, mending lo tinggalin aja Arga. Fir, gue nggak bisa. Kalau gue bisa ninggalin Arga dari dulu, gue bakal tinggalin, Fir. Gue sayang banget sama Arga, Fir. Gue nggak mau kehilangan dia, gue nggak bisa. Tapi satu sisi gue juga nggak bisa bersaing sama Kanaya. Karena dia udah nyelamatin gue. Gue nggak bisa, Fir. Cid, kalau lo sayang sama dia, kenapa lo nggak berjuang buat dapetin cintanya dia? Gue nggak enak sama Kanaya, lo ngerti dong, Fir? Citra, lo nggak perlu nggak enak sama Kanaya. Lo berhak ngedapetin kebahagiaan lo sendiri. Lo nggak perlu berhutang budi sama Kanaya. Karena lo juga ngebebasin Kanaya dari Ki Adiwangsa. Jadi impas semuanya. Ya ampun, Cid, gue lupa. Padudung sama Bu Susan pasti nyariin gue. Gue harus cari mereka dulu. Ingat, lo jangan sedih lagi ya. Oke? Biar gue ikut. Ini mana danaunya? Hah? Mana danaunya? Dari tadi udah jalan sejam nggak nyampe-nyampe. Bu Susan mesti sabar. Kayak Dudung kan? Sabar menunggu cintanya Bu Susan. Gak usah ngerayu, saya lapar. Makin enak dirinya. Sabarlah, sabar nih. Tenang aja, Bu. Nanti kita akan mata pancing. Yes. Tapi memang benar, Bu Susan. Di depan sana itu ada danau. Danaunya dalam sekali. Bu Susan tahu nggak berapa dalam danau itu? Emangnya Pak Diding tahu? Tahu pasti tidak, tapi yang jelas dalam. Tapi sedalam apapun tidak akan melebihi dalamnya cintaku padamu, Bu Susan. Blekok. Hah? Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Ngerayu-ngerayu Bu Susan. Cinta kamu sama Bu Susan. Yang pantas menyatakan cinta Dudung Sudrung. Dari dulu. Memangnya yang lain nggak boleh jatuh cinta sama Bu Susan? Boleh-boleh aja tuh. Kamu nantang saya, ha? Hai. Udah, Susan aja yang mancing. Lama. Emang tahu danaunya di mana? Pak, danaunya di mana ya? Nah, makanya jangan sok tahu. Makanya perempuan nggak boleh mancing. Yang boleh mancing itu laki-laki. Memancing cintanya untuk dirinya. Makanya nggak usah nanya Dudung, nggak usah Dono. Sama saya aja. Duh, silakan duluan. Ya udah buruan. Udah buruan, berarti saya suruh. No way. Gue bener-bener gak ngerti gitu, kenapa Citra bisa marah sama gue? Ya wajar lah Citra marah sama lo, Gak. Ingat gak? Lo emang jagoan. Lo emang punya jiwa kesatria. Tapi bukan berarti lo bisa nyakitin cewek seenaknya kayak gini. Hah? Beb, tunggu deh. Gue bener-bener gak ngerti sebenarnya salah gue di mana sih? Gak. Lo tuh terlalu PHP-in cewek. Semua cewek lo bikin berharap. Citra, Jihan, sekarang Kanaya. Kanaya? Gak. Kalau emang lo gak suka sama mereka, lo jangan kasih mereka harapan. Tapi apa? Hah? Lo malah bersikap baik sama mereka. Jadi wajar Citra itu marah sama lo. Gak. Lo harusnya bisa ngejagain perasaan Citra. Bukan malah bermesra-mesraan sama Kanaya. Beb. Maaf gue ganggu. Citra harusnya tahu.
gue nggak seperti yang dia pikirin. Om tuh pilih kasih, buktinya Om gak pernah ngakuin aku sebagai anak Om. Bahkan sejak aku masih di kandungan mamaku. Jan. Bem, apa benar yang lo bilang? Kalau Kanaya sama Arga punya hubungan lebih? Bem jawab, Bem, benar atau enggak? Iya, Han. Kayaknya Kanaya suka sama Arga. Jan, lo mau kemana? Gue mau kasih tahu Kanaya, kalau dia harus jauhin Arga. Jan! Jan! Jan. Han. Lo jangan nyari gara-gara. Dia duluan yang jadi gara-gara bukan gue. Lo kenapa sih jadi berubah kayak gini? Hah? Perasaan lo dulu orang yang sabar dan yang gak emosian kayak gini. Gak butuh nasihat lo, Bem. Oke. Gue cuma pengen ngingetin lo doang, Han. Kalau emang Kanaya suka sama Arga, itu hak dia. Dan lo harus bisa terima. Enggak, Bem. Gak ada yang boleh dapetin Arga selain gue ataupun Citra. Kalau sampai ada yang dapetin Arga selain gue ataupun Citra, gue gak akan terima, Bem. Jan. Apa lagi sih, Bem? Maaf. Saya nggak sengaja. Nggak apa-apa, seharusnya aku yang minta maaf karena emang tadi aku buru-buru jalannya. Luka kamu gimana? Ya nggak apa-apa kok. Ya udah, aku duluan ya. Setiap kali deket sama Kanaya, aku ngerasain sesuatu yang beda. Kalau tadi sama Kanaya, kok kayaknya kelihatan aneh gitu ya? Apa cuma perasaan gue doang? Baguslah kalau emang Pak Gali atau Kanaya saling suka. Itu artinya Kanaya bukan saingan gue buat dapetin Arga. Kalau gue habisin kekuatan gue dengan nyakitin gue sendiri, gue bakal hilang. Apa lo bilang, Fir? Lo nyuruh gue balik ke Jakarta? Iya, Cid. Lo udah gak ada urusannya di sini, Cid. Fir, tapi nasibnya Arga gimana? Apa? Lo masih berharap sama Arga? Arga udah gak cinta sama lo, Cid. Dia lebih milih Kanaya daripada lo. Karena hubungan lo sama dia gak akan pernah berjalan lancar. Apa yang dibilang Firly benar. Tapi apa gue bisa pergi gitu aja dari sisi Arga? Padahal gue tahu Arga lagi butuh dukungan gue. Gimana kalau terjadi sesuatu sama Arga? Ada lagi sih, Bem. Gue harus bilang sama Kanaya kalau dia gak boleh deketin Arga. Han, lo jangan bersikap bodoh, Han. Lo sama Arga itu cuma temen, gak lebih. Dan lo gak berhak ikut campur dalam hubungannya Arga sama Kanaya. Iya, Bem. Iya, emang sekarang gue cuma temenan sama Arga. Tapi gue yang lebih dulu cinta sama Arga. Dan cinta gue itu jauh lebih besar buat Arga. Cinta gue ke lo juga lebih besar. Tapi kenapa? Lo selalu nyuekin gue. Lo masih aja ngarepin cintanya Arga. Jan! Lagi si Bem! Han, gue cuma mau bilang. Gue cuma minta lo mikirin ini semua baik-baik. Sebelum lo ngelabrak Kanaya. Kalau menurut gue, mendingan lo yang jauhin Arga. Baby bener, Jan. Kamu harus menjauhi Arga. Kenapa tiba-tiba Om ngomong kayak gitu? Oh, supaya Arga bisa sama Citra gitu, Om?
Kian, maksud saya... Udah Om, saya tahu Om tuh pilih kasih. Buktinya Om gak pernah ngakuin aku sebagai anak Om. Bahkan sejak aku masih di kandungan mamaku. Kian! Gue mau ngomong sama lo. Mau ngomong apa, Han? Ngomong aja. Gue minta lo jauhin Arga. Enggak, Han. Gue nggak bisa jauhin Arga. Kenapa? Kenapa lo gak bisa jauhin Arga? Apa sih maksud lo sebenarnya lo deketin Pak Galit sama Arga di waktu yang samaan? Karena ya jawab pertanyaan gue. Apa sih, Han? Gue nggak ngerti deh maksud lo. Sebenarnya lo sukanya sama siapa? Arga atau Pak Gali? Lo jangan maruk. Kian, ikut saya. Apa sih dong? Saya belum selesai bicara sama Kanaya. Om! Saya harus selesaiin urusan saya sama Kanaya, Om. Jangan, Kian. Kenapa? Kamu akan menyesal atas perbuatan kamu. Enggak, Om. Saya nggak akan nyesel. Justru saya senang karena saya pertahanin cinta saya sama Arga. Sampai kapan kamu akan dibutakan oleh cinta? Arga tidak sebaik yang kamu pikir. Dan kamu nggak mungkin bersatu dengan dia. Karena apa? Karena saya dan Harubi Muaira Arga adalah musuh buyutan. Saya nggak peduli, Om. Saya nggak pernah mau jadi anaknya Om Sisono. Jadi Om nggak perlu ikut campur urusan saya. Baik. Saya nggak akan ikut campur lagi urusan kamu. Tapi kamu jangan menyesal. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan kamu, kamu tanggung sendiri akibatnya. Kenapa sih Om Sisono nggak pernah ngertiin perasaan gue? Han, Om Sisono gak bermaksud buruk, Han. Dia cuma pengen yang terbaik buat lo. Lo yang sabar ya. Lo jangan sedih lagi. Lo udah denger kan apa kata bokap lo? Sekarang semua keputusan ada di tangan lo. Lo mau ngikutin caranya Jihan? Atau lo mundur? Ternyata orang kayak gitu bisa sedih juga ya. Namanya juga manusia, Bar. Pasti bisa sedih lah. Wah, gue yakin banget tuh. Pasti dari bikin Kanaya. Iya, bener. Walau gimana pun, Kiai Dewangsa itu benar-benar sayang sama si Kanaya. Kalau gitu, gua kenapa nggak dengerin Kanaya aja? Hah? Bara? Yang bener aja lo. Emangnya lu suka sama si Kanaya? Ya enggak lah, tapi kan kalau gue berhasil deketin Kanaya, gue pasti bisa menguasai Ki Dewangsa. Terus, gimana cara naklukin si Kanaya? Itu sih gampang, Ren. Waduh, lari cepet banget, Ren. Bar, kayaknya itu anak buahnya Kiai Dewangsa yang waktu itu merugokin lu. Oh, bener ya? Mungkin dia disuruh teman-teman kita. Maksud lu, Kiai Dewangsa curiga sama kita? Yuk. Makanya mulai sekarang, kita harus ngilangin kecurigaan Kiai Dewangsa. Baru kita mulai rencana baru. Semoga aja dengan gua ngelatih warga kampung Lembah Putih, Kiai Dewangsa jadi percaya sama gua.
Bara memang punya ambisi dan tekad yang kuat. Dia sangat cocok memimpin kampung Lembah Putih. Tapi sayangnya, dia juga menyimpan kelicikan. Haruskah aku mempercayai Bara? Datuk, kenapa kampung Lembah Putih jadi nyeremin gini sih? Iya, gue jadi takut. Kalian ini manusia macan kumbang. Seharusnya kalian nggak takut. Saya mencium aroma bara. Saya yakin dia dari perkampungan ini. Bara ada di sini. Yes. Bentar lagi gue bakal ketemu dia. Aduh, Ren. Gimana nih kalau sampai Om Datuk bisa nangkep Bara? Si Bara bisa dihabisin, Ren. Itu juga nasib kita, Reno. Kita juga bisa dihabisin sama Om Datuk. Emang gua makanan apaan sampai dihabis-habisin begitu? Baik lu, Jim. Mendingan kita sekarang jauhin Datuk dari Bara. Di sini kalau setiap hari gue ngelihat kemesraannya Arga sama Kanaya. Biarin aja mereka. Lo sama Arga udah putus. Karena bentar lagi mereka akan masuk ke kampung yang dalam. Karena mereka orang baik, mereka pasti berhasil masuk. Setelah itu bom yang ada di kampung akan meledak. Sama penduduk kampung Lembah Putih, Datuk. Iya, Datuk. Mereka semua bau bambu kuning, Datuk. Walau badai menerjang, bumi terbelah menjadi dua, tetap hati kan tenang. Terus yakinkan, selalu yakinkan aku dan kamu satu. Dan